Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tadabbur Quran surat yang ke-10, yaitu surat Yunus ayat ke-33. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fassaku annahum la yu'minun. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yakni seperti halnya telah kafir orang-orang musyrik dan berkelanjutan dalam kemusyrikannya serta penyembahan kepada selain Allah, padahal mereka mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan, yang memberi rezeki, lagi yang mengatur keadaan semesta alam ini. Dan dialah semata yang mengutus rasul-rasulnya dengan membawa ajaran tauhid. Karena itulah telah pasti atas mereka ketetapan dari Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang celaka dan termasuk penghuni neraka yang tetap. Ayat ini semakna dengan firman-Nya, qalu bala walakin haqqat kalimatul ajabi 'alal kafirin. Mereka menjawab, benar, yaitu telah datang tetapi telah pasti berlaku ketetapan ajab terhadap orang-orang yang kafir. Quran surah Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-71. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah Allah SWT menetapkan bahwasanya orang-orang yang telah mengetahui akan kebenaran Allah SWT sebagai Tuhan yang berhak disembah, sebagai pencipta alam semesta dan yang mengurus seluruh alam semesta ini. Tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut, dan mereka malah memilih jalan kebatilan. Maka perumpamaan mereka ini yaitu orang-orang yang fasik disamakan dengan orang-orang yang musyrik, yang mana Allah SWT telah menetapkan atas mereka bahwasannya Allah SWT akan memberikan azab kepada mereka di akhirat kelak. Demikianlah pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Yunus ayat ke-33 ini. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu Quran surat Yunus ayat ke-34. Allah SWT berfirman, Qul hal min syurakaikum mayabda'ul khalqa summa yu'iduh Qulillahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu fa'ana tu'fakun. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk,
kemudian mengulanginya, yaitu menghidupkannya kembali. Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, yaitu menghidupkannya kembali. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan, yaitu kepada menyembah yang selain Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ayat ini merupakan bantahan yang membatalkan apa yang mereka akui dalam penyembahan mereka kepada selain Allah, yang mereka mempersekutukan dengannya, yaitu berupa berhala-berhala dan tandingan-tandingan. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, yaitu menghidupkannya kembali? Yakni siapakah yang memulai penciptaan langit dan bumi ini, kemudian mengadakan semua makhluk yang terdapat di antara keduanya, lalu menebarkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dia pula lah yang menggantikan semua makhluk yang ada pada keduanya setelah semuanya binasa. Kemudian dia mengulangi kembali penciptaannya, yakni ciptaan yang baru. Qulillah, katakanlah, Allah dialah yang membuat semua itu, dan hanya dia sendirilah yang melakukannya, tiada sekutu baginya. Fa'anna tu'fakun, maka bagaimanakah kalian dipalingkan? Artinya, bagaimana kalian dapat dipalingkan dari jalan yang benar hingga menempuh jalan yang batil? Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa summa yu'iduhu qulillahu yabda'ul khalq. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menunjukkan kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Dengan kata lain, kalian telah mengetahui bahwa sekutu-sekutu kalian itu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang sesat. Sesungguhnya yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang bimbang dan sesat, dan yang dapat membolak-balikkan hati dari sesat hingga menjadi benar, hanyalah Allah semata-mata. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pelajaran dari ayat ini adalah bahwasannya Allah SWT hendak membuka pemikiran orang-orang musyrik apabila ditanyakan kepada mereka, siapakah yang mampu memulai penciptaan seluruh alam semesta beserta isinya, kemudian mengulanginya kembali, penciptaan tersebut, setelah dibinasakan atau setelah mati. Maka ketika diajukan pertanyaan tersebut, niscaya mereka akan menjawab, yang dapat melakukan tersebut hanyalah Allah SWT.
Karena tidak akan mungkin berhala-berhala yang mereka ciptakan itu mampu untuk melakukan seperti itu, yaitu memulai penciptaan dan menghidupkan kembali ciptaannya setelah dibinasakan. Karena secara logika berhala-berhala tersebut adalah yang diciptakan sendiri oleh orang-orang yang menyembahnya. Bagaimana mungkin berhala tersebut bisa menciptakan, sedangkan berhala-berhala tersebut adalah juga sama-sama diciptakan. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, namun anehnya mereka bukan menjadi sadar, tetapi mereka malah memilih jalan kesesatan, jalan kebatilan, yaitu tetap menyembah kepada berhala-berhala tersebut dan tidak mau menyembah kepada Allah SWT. Hal ini kenapa terjadi? Karena hakikatnya apa yang mereka lakukan karena keinginan hawa nafsu mereka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.